teman-teman, kenalin aku Zulfatus Sirfa dari kelas 3B dengan NIM K73240050. Di video ini aku mau bahas materi IPAS kelas 6 bab 4 Indonesia dan Masyarakat Dunia, topik A, hubungan antar negara. Mengapa setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain di dunia? Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Perbedaan ini kemudian mendorong setiap negara untuk bekerja sama, yang kemudian mengakibatkan terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti seluruh dunia, sasi yang berarti proses perubahan. Globalisasi berarti perubahan yang terjadi meliputi seluruh dunia. Dalam globalisasi, setiap penduduk di suatu negara saling terhubung dengan penduduk dari negara lain dalam satu komunitas dunia. Dan setiap perubahan di suatu wilayah dunia akan mempengaruhi wilayah-wilayah di belahan bumi lainnya. Penyebab terjadinya globalisasi. Globalisasi tidak terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Di antaranya adalah 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terjadi karena proses pertukaran informasi saat ini semakin mudah tanpa mengenal jarak geografis. 2. Kehadiran perusahaan multinasional. Ada banyak perusahaan di dunia yang beroperasi di banyak negara. Misalnya, perusahaan otomotif yang membuat part di suatu negara dan merakitnya di Indonesia. Dan perusahaan tersebut juga memiliki banyak kantor pemasaran di banyak negara di dunia. 3. Kemudahan sarana transportasi. Saat ini, transportasi antar negara dan antar benua menjadi semakin mudah. Hal ini juga menyebabkan distribusi barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain menjadi lebih gampang. Globalisasi di berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi. Dalam globalisasi, ekonomi terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku internasional. Hal ini dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang membuat ekonomi setiap negara jadi terintegrasi dalam sistem ekonomi global. 2. Bidang politik. Globalisasi meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, yang kemudian membentuk sistem politik di suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia kini mendapat instansi baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Ini dikarenakan negara kita terbuka untuk mempelajari dan menerapkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Indonesia dan Tiongkok, dua negara dengan sejarah panjang hubungan bilateral. Kerjasama paling baru adalah peran serta Indonesia dalam Forum Jalur Sutra Baru Lintas Negara yang digagas oleh Tiongkok. Saya berharap inisiatif BRI ini akan memperkokoh kerjasama bilateral antara kedua negara kita, terutama di bidang ekonomi. 3. Bidang budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa karena banyak faktor seperti perpindahan penduduk antar negara, beasiswa pertukaran pelajar, dan lainnya. Penduduk yang datang ke suatu negara akan membawa budaya dari negara asalnya. Contoh lainnya juga saat ini mode atau fashion akan sangat cepat menjadi populer menyebar ke seluruh dunia.
Perdagangan antar negara. Ada dua macam istilah yang dikenal dalam perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contoh, Indonesia mengekspor kopi, udang, minyak, dan kakao ke Cina. Sedangkan impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh, seperti yang terlihat pada gambar, Indonesia mengimpor barang elektronik, sepatu, pakaian, dan kendaraan bermotor dari Cina. Selanjutnya, dampak positif globalisasi. Beberapa dampak positif dari globalisasi adalah 1. Semakin dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia. 2. Menambah jumlah lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan toleransi dan empati antar penduduk dunia. 4. Sistem politik yang banyak dianut negara lain. 5. Memperkaya budaya bangsa. Dampak negatif globalisasi. Meski memiliki banyak dampak positif, tak dapat dipungkiri ada dampak negatif di berbagai bidang yang mengintai dengan adanya globalisasi. 1. Bidang kesehatan. Meningkatnya pencemaran lingkungan, polusi udara dari pabrik, dan penyebaran penyakit adalah contoh dampak negatif globalisasi di bidang kesehatan. Contoh lainnya adalah buruknya kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara akan menyebabkan masyarakat di negara tersebut akan pergi ke negara lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik. Hal ini berimbas pada susahnya layanan kesehatan di negara tersebut untuk berkembang. Dua, bidang sosial dan budaya. Budaya lokal menjadi terancam karena masuknya pengaruh budaya luar adalah contoh dampak negatif globalisasi di bidang sosial dan budaya. Kecepatan suatu budaya diserap oleh masyarakat saat ini lebih disebabkan karena mudahnya suatu budaya menyebar dari suatu negara ke negara lainnya lewat media sosial dan informasi di internet. Itulah beberapa materi yang ada dalam hubungan antar negara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari aku, bye!